Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pendengar Radio Riyadul Jannah yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Tentunya kalimat yang senantiasa terucap di dalam lisan seorang mukmin adalah kalimat syukur, kalimat pujian dan juga sanjungan kepada Rabb-Nya Allah Azza wa Jal yang telah mengkaruniakan kepada kita semua seluruh nikmat. Nikmat yang paling mulia tentunya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sunnah, nikmat sehat, nikmat waktu luang, dan juga nikmat panjang umur. Dan juga tidak lupa untuk senantiasa mencurahkan salawat dan juga salam kepada Nabi kita yang mulia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'un tabi'in, dan juga kepada seluruh umatnya yang mutaba'ah kepadanya sampai dengan hari kiamat. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat muslim dimanapun Anda berada, insyaallah di sini saya dengan host kita Hisan Hafidhahullah taala akan kembali melanjutkan pembahasan ya di dalam program keluarga muslim yang tentunya mudah-mudahan ini semuanya bekal sedikit demi sedikit bagi kita untuk mewujudkan keluarga yang tentunya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan juga rahmah, keluarga yang dipenuhi dengan kebahagiaan, keluarga yang senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga keluarga yang tentunya keluarga yang paling ideal yang nanti berujung kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kalian ke dalam surga dengan pasangan-pasangan kalian dalam keadaan diberikan kebahagiaan. Dan ini tentunya tujuan yang paling mulia di dalam kehidupan rumah tangga. Dan alhamdulillah pada pertemuan-pertemuan yang lalu setelah beberapa episode telah disampaikan tentang salah satu risalah hadhihi hiya zaujati, inilah dia istriku, dan secara garis besar alhamdulillah telah disampaikan. Dan insyaallah pada pagi yang berbahagia ini saya akan membacakan kesimpulan atau inti daripada risalah, salah satu makalah mungkin kalau kita sebut hari ini, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Meskipun memang beliau itu kalau di dalam bukunya atau makalah yang disandarkan kepada beliau, itu yang paling banyak adalah beliau mengisi daurah atau mengisi ceramah, kemudian direkam dan ditulis oleh murid-murid beliau. Yang dimana judul risalah ini adalah Daurul Mar'ah fi Islahil Mujtama'. Peran seorang wanita di dalam memperbaiki masyarakat. Ini adalah Masya Allah tentunya judul yang sangat bagus yang harus kita pahami bersama, bahwa ternyata seorang wanita itu memiliki peranan yang sangat besar di dalam memperbaiki tatanan kehidupan bermasyarakat. Ya mungkin kalau kita hari ini terkadang seseorang itu ya menganggap atau memandang bahwa yang paling berhak untuk memperbaikinya itu adalah ya para laki-laki. Akan tapi ternyata seorang wanita itu memiliki peranan yang sangat besar di dalam memperbaiki tatanan hidup masyarakat. Dan Syekh rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwasanya islahul mujtama yakunu ala naw'aini. Dan memperbaiki masyarakat itu dengan dua perkara atau dua jenis perbaikan. Yang pertama adalah al-islahul zahir, yaitu perbaikan yang sifatnya zahir, yang nampak.
Ya seperti perbaikan-perbaikan wa huwal ladzi yakunu fil aswaq wal masajid wa fi ghairiha minal umuri dhahirah. Yaitu perbaikan-perbaikan yang nampak ya, seperti perbaikan di pasar-pasar dan di masjid-masjid gitu. Kemudian yang lainnya yang itu merupakan perkara-perkara yang nampak, yang diperbaiki tatanan kehidupannya, kemudian lingkungannya dan seterusnya. Maka dalam perkara ini secara ghalib, maka yang paling banyak memperbaikinya adalah para laki-laki. Karena mereka ya mungkin dari sisi pergerakan lebih bebas, kemudian dari sisi ruang lingkup pergaulan lebih luas gitu ya. Kemudian dari sisi Dari sisi fitrah memang Allah menjadikan laki-laki itu lebih banyak di luar rumah dibanding dengan di dalam rumah gitu. Jadi muamalahnya lebih banyak, kemudian interaksinya juga lebih intensif dengan masyarakatnya. Maka disinilah para laki-laki memiliki peran yang sangat besar di dalam memperbaiki kehidupan bermasyarakat. Kemudian yang kedua adalah islahul mujtama' fi ma wara'a judur, yaitu memperbaiki kehidupan masyarakat dari yang berada di balik tembok. Nah, ini maksudnya adalah di dalam rumah. Ya, di dalam rumah. Karena kita ketahui bersama para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala bahwasannya masyarakat itu kan terbangun daripada individu per individu gitu. Jadi gabungan daripada individu, orang per orang, sehingga dinamakanlah nanti jadi masyarakat ketika berkumpul di satu tempat, ya kemudian dengan jumlahnya yang banyak. Nah, kan tapi mereka ini semuanya adalah individu dan juga individu. Yang dimana mereka itu semuanya adalah lahir daripada rahim seorang ibu, kemudian hidup di dalam rumah, kemudian dari rumah itu mereka keluar dari rumah untuk bergaul, bersosialisasi dengan masyarakat yang lain. Maka tentunya disinilah peran wanita yang paling nampak. Jadi seorang wanita itu nanti akan memiliki peran yang sangat besar, yaitu di dalam rumahnya. Dan ini tentunya juga bahwa yang harus dipahami oleh para wanita, para akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, li'annal mar'ata hiya rabbatul buyut. Karena seorang wanita itu merupakan pemimpin di rumah. Dalam artian ya seorang wanita itu adalah yang paling bertanggung jawab di dalam rumahnya gitu. Karena kan seorang laki-laki nanti disibukkan di luar rumah dengan cara mencari ma'isyah dan juga pekerjaan untuk diberikan kepada keluarganya, anak dan istrinya. Nah, maka yang paling bertanggung jawab di rumah itu adalah seorang wanita. Bagaimana nanti mengurus rumah, bagaimana nanti mendidik anak dan seterusnya. Dan ini juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Silahkan nanti para pemirsa boleh dilihat di dalam suratul Ahzab di ayat ke-33 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna shalah wa atina zakah wa ati'na Allah wa rasulah innama yuridu Allahu liyudhiba ankum rijza ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Dan tinggallah wanita di rumah-rumah kalian atau di rumah-rumah kalian. Dan janganlah tabarruj seperti tabarrujnya orang-orang jahiliyah yang pertama. Allah memerintahkan dalam ayat yang mulia ini seorang wanita untuk tinggal di rumah dan tidak boleh melakukan tabarruj. Tabarruj itu artinya ya keluar rumah dengan berdandan dan juga bersolek. Ketika seorang wanita ya keluar rumah, maka tentunya harus dijaga dari sisi adab. Tidak boleh mengumbar aurat dan tidak boleh menjadikan fitnah bagi yang lainnya. Yang mungkin ya perkara ini yang hari ini kita lihat banyak dilanggar oleh sebagian daripada kaum wanita, bahkan mungkin ada juga sebagian dari kaum wanita muslimah yang tentunya belum mengamalkan ayat yang mulia ini. Iya, tebar pesona, betul. Karena seperti ini Ahsan dan para pemirsa dirahmati Allah, seorang wanita itu kan ketika keluar rumah hati-hati fitnahnya lebih besar. Karena sabda Nabi SAW, innal mar'ata idha kharajat istashrafaha syaitan. Jadi seorang wanita itu kalau dia keluar dari rumahnya, maka dia disambut oleh syaitan.
Syaitan itu paling senang ketika banyak wanita yang keluar dari rumahnya, apalagi kandungan menggunakan pakaian yang serba seksi gitu ya, pakaian yang serba mini, kemudian menggunakan parfum wewangian dan seterusnya, berdandan dan seterusnya. Nah, maka inilah fitnah yang terjadi mungkin bagi kita hari ini. Apalagi kan sekarang juga posisi-posisi ya yang seharusnya oleh laki-laki itu sudah diambil alih oleh perempuan sekarang itu. Iya, bahkan kalau kita lihat Ahsan, mungkin di berbagai macam perusahaan, ya, yang paling banyak sekarang karyawannya perempuan. Perkantoran perempuan, pabrik-pabrik perempuan, garmen-garmen itu kan perempuan semua. Laki-lakinya apa? Laki-laki sekarang jadi tukang masak banyaknya. Kalau kita lihat tuh di pinggir jalan itu yang jualan nasi goreng, kemudian makanan itu banyaknya laki-laki sekarang. Banyaknya laki-laki. Nah, ini kan yang fenomena yang terjadi di dalam kehidupan kita hari ini. Akan tapi kalau kita merujuk kepada ayat yang mulia ini, bahwasanya seorang wanita yang paling terbaik adalah tinggal di rumah dan jangan melakukan tabarruj. Dan dirikanlah salat. Itu salat wanita adalah di rumah. Dan bayarlah zakat. Dan taatilah Allah dan Rasulnya. Dan sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan untuk menghilangkan daripada kalian, yaitu apa? Dosa-dosa ahlul bait. Dan mensucikan kalian dengan pensucian yang terbaik. Nah, ini tentunya Masya Allah gitu. Yang ditanyakan hari ini, hikmahnya kenapa sih seorang wanita itu tinggal di rumah gitu. Yang disebutkan di dalam ayat yang mulia ini kan, jadi Allah subhanahu wa ta'ala ingin membersihkan dari berbagai macam dosa. Karena biasanya ketika seorang wanita banyak keluar rumah, maka rentan untuk melakukan berbagai macam pelanggaran-pelanggaran syariat. Ya, pelanggaran-pelanggaran syariat. Nah, kemudian juga seorang wanita ketika di rumah ya tentunya untuk menyibukkan dirinya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan perbanyak salat, kemudian nanti membayar zakat kalau memang memiliki harta yang sudah mencukupi untuk dikeluarkan zakatnya. Dan juga yang paling penting bahwa seorang wanita itu kan akan menjadi orang yang paling penting di dalam pembentukan nanti masyarakat. Karena dia nanti yang akan mendidik anak-anaknya, yang akan mengarahkan anak-anaknya, yang sibuk di dalam membentuk generasi yang nanti akan datang gitu ya. Generasi yang akan datang. Kemudian kata Syekh rahimahullahu taala, ahamiyatu dauril mar'ah fi islahil mujtama. Iya. Pentingnya ya seorang wanita itu di dalam memperbaiki kehidupan bermasyarakat. Ya, jadi kita lihat ya dari sisi kenapa seorang wanita itu memiliki peranan yang sangat penting di dalam memperbaiki kehidupan bermasyarakat. Beliau menyebutkan ada dua sebab yang ini tentunya dimiliki oleh seorang wanita. Yang pertama, annan nisa karijali adadan. Bahwasanya seorang wanita itu sama dengan laki-laki dari sisi jumlah populasi. Ya, dari sisi jumlah populasi. Illam yakunna aktsar. Bahkan kata Syekh rahimahullahu taala, bahkan wanita itu jauh lebih banyak dibanding laki-laki. Karena ini kan sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya seorang wanita terkhusus nanti di akhir zaman itu akan jauh lebih banyak dari sisi populasi dibanding dengan seorang laki-laki. Karena dengan berbagai macam sebab, mungkin karena laki-laki kan banyak yang melakukan jihad, perang di jalan Allah, kemudian mereka syahid, akhirnya istri-istri mereka apa yang jadi lebih banyak. Atau dari sisi kelahiran itu sendiri. Jadi seorang wanita itu jauh lebih banyak dari sisi populasi dibanding dengan laki-laki. Bahkan hari ini juga sama demikian Ahsan ya. Yang kita dengar bahwa ya hari ini saja kalau dijumlahkan dari semua populasi yang ada di dunia ini, bahwa wanita lebih banyak dibanding laki-laki itu ya. Kalau tidak salah berapa perbandingannya? 1:2 atau 1:3 mungkin ya kalau tidak salah. Nah, berarti ini menunjukkan seorang wanita dari sisi populasi itu jauh lebih banyak. Kemudian as-sababus tsani, sebab yang pertama kenapa seorang wanita itu memiliki peranan yang sangat penting di dalam memperbaiki kehidupan bermasyarakat. Anna nash'atal ajyal awwalu ma tansha'u innama takunu fi ahdanin nisa.
bahwasanya tersebarnya generasi, itu yang lahirnya generasi hari ini, bahwasanya pertama tumbuh itu di bawah asuhan seorang wanita. Nah ini yang sangat penting, Masya Allah. Karena kalau kita lihat hari ini, ya generasi yang lahir, generasi yang ada hari ini, itu berada di dalam pangkuan seorang wanita. Itu yang paling pertamanya. Ya, itu yang paling pertamanya. Karena kita tahu bahwa setiap masyarakat yang ada hari ini, bahwa yang pertama itu berada di bawah pangkuan ibunya. Berada di bawah asuhan ibunya. Maka di sini menunjukkan bahwa seorang wanita itu andilnya sangat luar biasa di dalam memperbaiki kehidupan bermasyarakat. Karena tidak mungkin hari ini kita lihat ada masyarakat yang Masya Allah baik masyarakat, kemudian buruknya masyarakat. Kecuali awal mulanya itu dari asuhan seorang ibu. Makanya dalam fikih itu dibahas tentang ahkamul hadanah. Hadanah itu dalam bahasa kitanya adalah hak asuh gitu. Makanya kan hak asuh itu sesungguhnya dalam fikih itu senantiasa didekatkannya kepada ibunya. Kenapa kepada ibunya? Karena yang pertama dari sisi hubungan emosional, bahwasanya seorang anak itu lebih dekat kepada ibunya dibanding dengan ayahnya. Dan dari sisi apa? Dari sisi perhatian, bahwa insya Allah seorang ibu akan jauh lebih perhatian dibanding dengan ayahnya. Begitu juga kasih sayang dan seterusnya. Dan ini juga dibuktikan di dalam salah satu riwayat, ketika Nabi SAW mengumpulkan tawanan perang. Tawanan perang di kota Madinah. Kemudian di dalam salah satu tawanan perang itu ada seorang wanita yang menangis terisak-isak karena dia kehilangan anaknya. Dia lari depan, belakang sambil nangis. Ya mungkin nangisnya kalau hari ini sampai teriak-teriak gitu ya, terseduh-seduh. Karena dia kehilangan anaknya. Kemudian peristiwa itu disaksikan oleh Nabi SAW sampai akhirnya si wanita ini kembali bisa menemukan anaknya. Kemudian setelah dia menemukan anaknya, dia peluk anaknya, beri air ASI anaknya. Kemudian dia ciumi anaknya itu, saking bahagianya. Kemudian Nabi SAW beliau bersabda kepada para sahabatnya, hal hadhihi tarihatu waladiha finnar. Wahai para sahabat, apakah menurut kalian mungkin wanita ini, ibu ini akan tega melemparkan anaknya ke dalam api? Maka serentak para sahabat mengatakan, la ya Rasulullah, tidak mungkin wahai Rasul. Bagaimana mungkin si wanita ini akan tega melemparkan anaknya ke dalam api? Sedangkan tadi kehilangan beberapa saat saja, dia panik, menangis sampai terseduh-seduh, dan dia paniknya luar biasa. Kemudian Nabi SAW beliau bersabda, lallahu la arhamu ila hadikum min hadhihi biwaladiha. Allah itu lebih rahmat, Allah itu lebih sayang kepada hamba-hambanya dibanding dengan ibu ini kepada anaknya. Ini kasih sayang Allah gitu Aisan ya. Jadi ini juga yang Masya Allah tentunya harus kita pahami hari ini, bahwa Allah itu lebih sayang kepada kita dibanding kasih sayang ibu kepada anak. Hari ini kita tidak pernah mendapatkan ada seorang ibu yang tega membunuh anaknya, yang tega menganiaya anaknya, meskipun ada saja hari ini. Tapi manusia yang masih akalnya sehat dan fitrahnya masih lurus, insya Allah tidak akan ada. Bahkan mungkin ya jangankan kita berbicara tentang seorang manusia, bahkan hewan buas saja tidak ada yang berani menerkam anaknya, karena ada rahmat di sana, karena ada kasih sayang di sana. Gitu. Iya. Nah disinilah peran seorang ibu di dalam membentuk tatanan kehidupan bermasyarakat. Gitu. Bahwa yang namanya seorang anak dari sisi naluri bahwa dia lebih dekat kepada ibunya, maka hak asuhnya itu sepenuhnya diambil oleh ibunya. Makanya kan kalau ada terjadi perceraian gitu, Aisan, terjadi perceraian antara suami dengan istri, maka anaknya harus ikut siapa? Ini kan juga yang sering ditanyakan hari ini gitu ya. Suami istri bercerai kemudian meninggalkan anak, berapa anak gitu. Maka jawabannya, ketika anaknya itu belum berusia balik gitu, maka anak ikut ibunya. Karena ibunya yang paling bisa di dalam mengurusnya. Makanya ginilah di dalam hukum Islam itu kan Masya Allah. Jadi kalau perceraian suami istri, anak ikut siapa? Ikut ibunya. Kecuali kalau anaknya sudah balik gitu. Kalau anaknya sudah balik, maka nanti anaknya memilih sendiri mau ikut dengan siapa. Boleh dengan ayahnya, boleh dengan ibunya. Dan juga hari ini kita lihat bahwa seorang yang
hatta di dalam ya rumah tangganya misalkan terjadi perceraian, selama anak itu memiliki sosok seorang ibu, maka insya Allah dia masih bisa untuk jadi anak yang sukses gitu. Karena ketika seorang anak atau generasi itu yang tidak lagi memiliki sosok seorang ibu, nah biasanya masa depannya nanti bermasalah gitu. Ya biasanya. Ibunya wafat, iya. Atau ibunya ada tapi tidak bisa menjadi sosok seorang ibu gitu. Ibunya ada, secara apa? Secara lahiriah ada. Tapi dia tidak bisa menjadi sosok seorang ibu. Karena terlalu sibuk mungkin dengan apa? Dengan berbagai macam pekerjaannya. Sehingga anaknya dititipkan ke siapa? Ke neneknya. Anaknya dititipkan ke siapa? Ke ayahnya mungkin. Atau mungkin ke pembantunya. Gitu. Bahkan yang jadi permasalahan juga hari ini, subhanallah, mudah-mudahan tentunya Allah berikan kemudahan kepada kaum muslimin, terkhusus dalam ekonominya Allah perbaiki. Ada seorang ibu yang tega dengan apa meninggalkan anaknya sampai bertahun-tahun. Anaknya tinggal dengan neneknya di kampung, kemudian ibunya kemana? Ke luar negeri untuk menjadi TKW. Gitu. Mungkin dari sisi naluri tidak mau, gitu. Akan tapi ini dari sisi tuntutan kehidupan yang sangat berat. Karena mencari pekerjaan di kampung halamannya sudah lagi tidak ada. Dan tidak ada orang yang mau membantu dirinya. Sehingga dia memutuskan dengan nekat dan tawakal mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tinggalkan anaknya yang masih kecil-kecil. Kemudian dia bekerja di luar negeri seperti di Malaysia mungkin, atau di mana di banyak kan di Malaysia atau di Saudi gitu ya. Dan sehingga mereka itu hanya bisa berjumpa dengan anaknya setahun sekali. Sehingga tidak mengetahui bagaimana pertumbuhan anak, bagaimana pola asuhnya, bagaimana pendidikan bagi anak itu. Nah, ini tentunya perkara yang sangat berbahaya gitu ya, perkara yang sangat berbahaya. Kemudian Syekh rahimahullahu taala beliau menyebutkan maqamatu islahil mar'ah fil mujtama. Komponen-komponen yang menjadikan seorang wanita memperbaiki dalam kehidupan bermasyarakat. Ini ada beberapa komponen yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala bagaimana caranya supaya wanita itu bisa memperbaiki kehidupan bermasyarakat. Kita lihat apa yang disampaikan oleh beliau, al-maqumul awal. Jadi komponen yang pertama, solahul mar'ah, yaitu harus menjadi wanita yang baik gitu. Jadi solahul mar'ah artinya memperbaiki wanita itu sendiri. Diri sendiri. Nah, ini yang tentunya harus dilakukan, dan ini yang harus diusahakan oleh masing-masing di antara para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau nanti ingin memiliki masyarakat yang baik, unggul, maka yang pertama adalah si wanita itu memperbaiki dirinya sendiri. Supaya nantinya seorang wanita bisa menjadi uswah hasanah, yaitu contoh yang baik. Kemudian bisa memberikan pendidikan yang baik. Kemudian bagaimana mungkin ya kalau seorang wanitanya buruk, tidak memiliki agama yang baik, tidak memiliki akhlak yang baik, kemudian nanti bisa melahirkan generasi yang baik gitu. Karena kan dalam hadis Nabi SAW, innal irqa dassas, yang namanya darah itu kan mengalir. Makanya kan dalam hadis itu ketika Nabi SAW bersabda, iyyakum wa khadra ad-diman, jauhilah oleh kalian khadra ad-diman. Qila ya Rasulullah wa ma khadra ad-diman. Kemudian dikatakan, wahai Rasul, apa sih yang dimaksud dengan khadra ad-diman? Kemudian Rasul bersabda, al-mar'atul hasna fi mambaisu, yaitu seorang wanita yang cantik jelita tapi hidup di lingkungan yang sangat buruk. Nah, maka tentunya ini tidak layak untuk apa? Untuk dipilih gitu. Dan ini harus dijauhi. Loh, kenapa harus dijauhi? Karena kalau seandainya diambil, maka nanti dipastikan akan lahir generasi yang buruk. Kemudian setelah itu nanti akan lahir masyarakat yang buruk. Kemudian Syekh rahimahullah ta'ala, beliau menyebut bahwa lita'lama kullu imra'atin annaha lan tasila ila salahi illa bil ilmi. Nah, ini ketahuilah bahwa setiap wanita harus mengetahui bahwasanya tidak akan sampai kepada perbaikan kecuali dengan ilmu.
kecuali dengan ilmu. Dan yang dimaksud di ilmu di sini adalah ilmu syar'i. Nah, makanya para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ingin memiliki peran yang besar di dalam membangun rumah tangga, membangun masyarakat yang terbaik, maka yang pertama yang harus ada di dalam diri seorang wanita itu adalah belajar tentang ilmu syar'i gitu. Dan kata beliau, ilmu itu di zaman kita sekarang bisa ditempuh dengan dua gitu ya. Dengan dua. Yang pertama, min afwahil ulama, langsung berguru kepada ulama. Ya berarti kalau kita mungkin hari ini datang ke mana? Ke kajian, gitu, duduk di majelis-majelis ilmu, kemudian langsung bertanya kepada ahlinya, kemudian mendengarkan ceramah-ceramah di masjid-masjid, kemudian di tempat-tempat yang itu dilaksanakan majelis ilmu. Datang ke sana. Jangan menjadi seorang wanita yang malas gitu. Ya. Kemudian yang kedua, ya ilmu itu bisa didapatkan dengan al-wasail, dengan melalui perantara wasail. Seperti misalkan ya kalau hari ini mungkin membaca kitab-kitab para ulama ya banyak, alhamdulillah hari ini kan kita hidup di zaman yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kemudahan. Buku-buku sudah diterjemahkan hari ini dan kita pun bisa melihat dari sisi Mbah Google gitu. Jadi gurunya guru gitu ya. Meskipun tentunya harus selektif di dalam melihat dari sisi internet, karena kita tidak tahu marojinya dari mana, siapa penulisnya, kemudian bagaimana sudut pandang yang kita baca tersebut. Nah ini harus selektif juga gitu. Nah kemudian yang selanjutnya kita bisa mendapatkan ilmu hari ini dengan apa? Dengan media gitu. Dengan media, dengan melihat televisi, ada kajian-kajian Islam di televisi, di radio, ataupun kita mendengarkan rekaman-rekaman, misalkan seperti itu bisa kita sampai kepada ilmu. Dan alhamdulillah hari ini ya, sungguhnya para ibu yang dirahmati Allah, para akhwat yang dirahmati Allah, maka tidak ada lagi alasan bagi kita hari ini untuk tidak mengetahui tentang ilmu agama. Kalau seandainya mungkin ada di antara kita hari ini yang tidak tahu tentang ilmu agama, maka apa yang akan kita kemukakan nanti di hadapan Allah sebagai udzur? Udzur kalau dulu, ya mungkin masih ada udzur orang yang tinggal di pedalaman seperti orang Arab gitu, orang-orang Arab Baduy. Tapi kalau diterapkan di Indonesia agak sulit hari ini. Kayaknya agak sulit. Kenapa? Karena media semuanya telah masuk ke berbagai macam lapisan masyarakat. Siapa hari ini di antara kita yang tidak punya HP gitu? Tidak ada internet di rumahnya. Kemudian siapa di antara kita hari ini yang tidak pernah mendengar ada kajian di satu masjid, ada ta'lim di satu tempat, adanya radio, adanya televisi gitu ya, adanya YouTube hari ini, yang itu bisa dijadikan akses bagi kita untuk sampainya kepada ilmu. Tinggal yang jadi permasalahan apakah kita mau atau tidak gitu. Nah, kebanyakan orang kan tidak mau hari ini. Ya, tidak mau hari ini. Maka yang paling pertama tentunya ketika kita ingin memiliki masyarakat yang baik, maka yang pertama seorang wanita harus memperbaiki diri terlebih dahulu. Kenapa kok disebutkan wanita di sini? Karena seperti ini. Seorang anak gitu ya. Ketika dia tidak memiliki ayah tapi memiliki sosok ibu, insya Allah akan jadi anak yang baik. Dan kita lihat ya di dalam perjalanan para ulama. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau kan yatim. Beliau yatim. Tapi beliau bisa menjadi ulama besar, bahkan karyanya dibaca sampai kita hari ini, dan juga senantiasa disebutkan oleh seluruh manusia yang ada di dunia umat Islam. Beliau bisa seperti itu karena jasa seorang ibu. Ayahnya meninggal di masa usia beliau masih sangat kecil, tapi beliau itu dibawa oleh ibunya untuk datang ke kutab-kutab untuk belajar Quran. Kemudian dibawa oleh ibunya dari Palestina menuju ke mana? Menuju ke Mekah untuk belajar dengan ulama Mekah. Dari Mekah dibawa lagi oleh ibunya ke kota Madinah. Sehingga lihat, Masya Allah, beliau menjadi ulama yang sangat luar biasa. Bahkan beliau menorehkan tinta emas yang sangat berharga, yang itu beliau hadiahkan untuk ibunya, yaitu satu karya kitab fikih yang Masya Allah luar biasa, yang beliau beli judul bukunya Al-Ummu, artinya ibu. Ini kan Masya Allah luar biasa. Imam Malik dia. Imam Malik itu yatim. Imam Malik itu beliau menceritakan, saya itu ketika kecil gitu. Kata beliau, saya dimandikan oleh ibu saya, kemudian dipakaikan jubah, kemudian diusap-usap oleh ibu saya. Dan ibu saya mengatakan gini, ya Malik, idhab ila Rabi'ah. Wahai Malik, pergilah engkau ke majlisnya Rabi'ah Ar-Ra'i. Fakhud min adabihi qabla ilmihi. Dan ambillah adabnya sebelum engkau mengambil ilmunya. Ini nasihat ibu yang senantiasa diingat oleh Imam Malik sampai beliau menjadi ulama besar.
Jadi jasanya ini Masya Allah luar biasa. Nah makanya mau tidak mau ini untuk para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau seandainya ingin melihat generasi yang baik, ingin melihat masyarakat yang religius, maka para ibu, para akhwat harus belajar tentang ilmu agama. Makanya kita lihat hari ini rusaknya masyarakat. Hari ini kejahatan apa yang tidak ada di masyarakat? Kesyirikan merajalela hari ini, pencurian, pembegalan. Bahkan orang hari ini kalau ingin keluar malam itu takut begal katanya, geng motor lah dan yang lain-lain. Maka siapa yang paling bertanggung jawab di dalam permasalahan ini? Sesungguhnya yang perlu kita tanyakan, di mana ibunya? Di mana ibunya? Kemana saja semenjak anak ini kecil, kenapa tidak dididik dengan didikan yang terbaik? Kemudian mungkin sebagian di antara mereka mengatakan, saya itu sudah berusaha, tapi mungkin berusahanya belum maksimal. Atau mungkin sebagian di antara mereka akan menjawab, saya terlalu sibuk dengan pekerjaan, subhanallah sampai lupa untuk apa? Untuk memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Sehingga yang terjadi kerusakan. Yang terjadi kerusakan. Orang tua yang mungkin ya, mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena mungkin dari semenjak kecil dia tidak pernah diajarkan tentang tauhid kepada Allah. Orang-orang yang hari ini mungkin meninggalkan sholat, yang tidak pernah sujud dan meletakkan keningnya di atas lantai untuk sujud kepada Allah. Kenapa mereka melakukan hal demikian? Meninggalkan sholat? Karena semenjak kecil mungkin mereka tidak pernah dipaksa, tidak pernah diajarkan untuk melaksanakan ibadah sholat. Nah ini kan perkara yang sangat berbahaya tentunya. Nah makanya di dalam masalah ini saya nasihatkan kepada para wanita, para akhwat yang dirahmati Allah untuk belajar ilmu agama. Karena tidak mungkin seseorang itu diperbaiki dirinya kecuali kalau dia memiliki ilmu agama. Nabi SAW beliau bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang dikehendaki kebaikan atas dirinya, maka Allah akan pahamkan dia dalam masalah urusan agama. Jadi hidayah itu erat kaitannya dengan ilmu. Jadi siapa saja di antara kita yang ingin diberikan petunjuk oleh Allah, diperbaiki dirinya oleh Allah, yang pertama yang harus ada adalah menjadi orang yang punya ilmu agama. Belajar tentang halal haram, belajar tentang ibadah, belajar tentang muamalah, belajar tentang bagaimana menjadi seorang suami yang baik, istri yang baik, kemudian menjadi orang tua yang terbaik yang tentunya dirindukan dan diharapkan oleh seluruh anak-anaknya. Nah, barangkali demikian sementara Ahsan, wallahu taala a'lam. Nah. Baik. Para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah tadi disampaikan tentang komponen yang pertama yang harus ada di dalam diri seorang wanita, itu adalah al-islah, yaitu memperbaiki dirinya dalam artian dengan cara memperbanyak belajar ilmu agama. Karena tidak mungkin akan baik kecuali dengan ilmu, dan tidak mungkin menjadi seorang wanita yang baik dan bisa nanti bermanfaat dan juga bisa memberikan pengaruh kecuali kalau memiliki ilmu. Kemudian yang kedua, al-maqum tsani, komponen yang kedua kata Syekh, al-bayan wal fasahah. Dia memiliki lisan yang fasih gitu. Memiliki lisan yang jelas, yang Allah Subhanahu wa taala jadikan dirinya lisannya lisan yang sangat fasih gitu. Dan ini adalah tentunya karunia dan juga nikmat ketika seorang wanita itu memiliki lisan yang fasih, fasahah. Karena bagaimana mungkin nanti seorang wanita akan mencurahkan apa yang ada di dalam hatinya, kemudian dia sampaikan kepada anak-anaknya, kepada keluarganya, kecuali kalau memiliki lisan yang fasih. Nah ini tentunya harus diperhatikan oleh para akhwat, para wanita yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan lisan juga ini Masya Allah kan akan bisa menyelesaikan berbagai macam permasalahan. Jadi dalam bahasa kita ini mungkin ilmu komunikasi ya. Jadi ilmu komunikasi itu sangat dibutuhkan di dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi seorang wanita, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala harus memiliki lisan yang bagus, lisan yang fasih, kemudian ilmu komunikasi juga yang baik. Kenapa demikian? Karena seorang wanita harus mampu untuk mengutarakan apa yang ada di dalam unek-uneknya, apa yang ada di dalam hatinya, sehingga apa yang ada dalam hatinya itu sesuai dengan apa yang dia sampaikan.
Terkadang kalau tidak memiliki lisan yang baik gitu ya, ada orang yang mungkin niatnya bagus tuh, tapi ketika mengucapkannya kurang pas gitu. Itu kan juga banyak yang seperti itu. Sehingga nanti akan berimbas kepada efek yang kurang baik yang datang setelahnya. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Iya, betul, betul. Makanya kan hari ini kenapa banyak di masyarakat itu banyak pertikaian misalkan. Sebabnya adalah salah ngomong gitu. Komunikasi yang tidak lancar, ada yang mandek gitu di dalam komunikasi yang tidak lancar. Sehingga nanti menyebabkan perkara-perkara yang itu tidak diharapkan di dalam kehidupan kita. Begitu juga seorang anak. Ada kita dapatkan mungkin hari ini bahwasanya ada seorang anak yang itu tidak mau lagi mendengarkan ucapan orang tuanya, ibunya. Kenapa? Karena kalau berbicara kasar gitu. Kalau berbicara tajam, kemudian menyakiti anaknya sehingga anaknya loh kok seperti ini gitu. Nah, makanya fasoha itu sangat penting di dalam diri terkhusus seorang wanita kalau ingin memberikan pengaruh terhadap masyarakat secara umum. Makanya kan Nabi Musa alaihissalam juga di antara doa yang dimana beliau itu meminta kepada Allah, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Beliau meminta kepada Allah supaya dihilangkan ikatan-ikatan yang ada dalam lisan supaya manusia itu memahami apa yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihi salam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam lihat, Masya Allah. Makanya Nabi itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu adalah ucapannya sedikit akan tapi mengandung unsur makna yang sangat luas. Ini keistimewaan yang sangat luar biasa. Jadi ni'matul bayan, ketika seseorang berikan nikmat oleh Allah bisa untuk komunikasi yang bagus. Kemudian public speakingnya mungkin hari ini juga baik gitu ya. Ketika dia berbicara menyebabkan orang itu Masya Allah terkesima dengan apa yang disampaikan. Ini sesuatu yang sangat penting gitu. Sangat penting. Karena Nabi SAW beliau bersabda, Inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya dari unsur penjelasan itu, dari penjelasan itu ada unsur sihir gitu. Banyak orang yang terkesima. Makanya Masya Allah dengan ucapan itu Aisan, itu pengaruhnya luar biasa. Ada orang yang dengan sebab ucapan yang tadinya buruk menjadi baik. Itu ucapan itu. Ada orang yang tadinya apa? Yang tadinya baik kepada kita berubah menjadi jahat kepada kita. Kenapa? Karena dengan ucapan. Makanya kan dalam bahasa kita apa? Lisan itu lebih tajam dibanding pedang gitu. Ya, dibanding dengan pedang dan disebutkan lisanmu harimaumu gitu ya. Kayak kalau salah nanti akan menerkam kepada orangnya gitu ya. Nah, maka ini juga yang harus dipahami oleh para wanita, para akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana caranya ketika ya seorang wanita supaya baik di dalam komunikasinya gitu. Syekh di sini rahimahullahu taala beliau menyebutkan bahwa hendaklah seorang wanita mempelajari tentang ilmu-ilmu Arabiyah karena memang orang Arab. Kemudian dari mulai pelajaran tentang nahunya, sorofnya, balaghahnya dan yang lain-lain yang itu ada kaitannya dengan ilmu bahasa. Ya mungkin kalau kita hari ini belajarnya tentang Indonesia, bahasa Indonesia dengan berbagai macam jenis keilmuannya gitu, ada sastranya dan yang lain-lain sejarahnya mungkin dan seterusnya. Nah, maka ini dipelajari gitu ya, dipelajari. Intinya untuk para ibu yang dirahmati Allah, para akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala harus bisa menjadi seorang ibu, seorang wanita yang bahasanya bagus gitu. Belajar gitu. Belajar tentang ilmu bahasa dan insya Allah untuk sampai ke sana hari ini sangat memudahkan. Kenapa? Karena komunikasi itu merupakan perkara yang sangat penting yang harus dikuasai oleh masing-masing di antara kita. Makanya hari ini kita tidak pernah mendapatkan ada orang sukses gitu, orang besar kecuali komunikasi yang bagus gitu. Mungkin dari sisi intelektualnya dia kurang pintar gitu, tidak terlalu cerdas menonjol. Karena komunikasinya bagus, bergaul dengan orang bagus, itu kan dimulai dengan komunikasi gitu. Bagus, maka insya Allah dia akan menjadi orang yang sukses. Nah, begitu juga seorang ibu, awas nanti ketika berbicara dengan anak, jangan salah dalam berbicara. Bagaimana cara melarang, bagaimana cara memerintahkan, kemudian bagaimana cara bergaul dengan orang lain, kemudian berbicara dengan tetangga, yang itu tentunya sangat amat berpengaruh di dalam baik atau buruknya nanti di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, ini adalah komponen yang kedua, adalah seorang wanita harus memiliki bahasa yang baik, bahasa yang jelas, bahasa yang mudah di dalam bisa dimengerti, seperti itu.
juga kondisi dan perkembangan anaknya, Ustaz, ya. Ya Ketika betul, bukan betul. anaknya balita, anaknya remaja, anak sudah dewasa, pasti setiap bahasan juga harus berbeda. Harus berbeda. Nah, Paham, Ustaz. nah, makanya kan ada istilah kullu maqamin maqal. Nah, Jadi setiap tempat itu ada bahasanya ada sendiri bahasanya gitu. sendiri-sendiri. Hadithun nas bima ya'rifun. Kata Ali bin Abi Thalib, Hmm. ajalah berbicara manusia dengan sesuatu yang mereka pahami gitu ya. Jadi kalau berbicara dengan anak-anak ya dengan bahasa anak-anak, berbicara kepada orang yang lebih tua ya bahasanya dengan bahasa orang yang lebih tua dewasa, dan lebih tua. juga seterusnya. Nah, Nah, Ustaz. barangkali demikian Ahsan, Masya wallahu Allah. taala. Baik, Nah, Ustaz. Terima